Artis Emma Waroka melaporkan pedangdut Tiara Marlene atas kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Emma menduga adanya tudingan negatif yang dilayangkan Tiara terhadap mendiang Vanessa Angel. Laporan tersebut dilayangkan bukan tanpa dasar. Ia ingin mencari keadilan untuk sahabatnya yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di tol Jombang Mojokerto itu. Intinya saya melaporkan bukan tanpa dasar, tapi untuk mencari keadilan terhadap saudara dan sahabat saya yang sudah meninggal Vanessa Angel, kata Emma Waroka saat ditemui di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2022. Tidak hanya itu, pembelaannya tersebut juga melihat dari kondisi Galaskai saat ini. Ia tak ingin putra semata wayang Vanessa dan Bibi ikut terdampak atas masalah yang kini menyelimuti kedua keluarga orang tuanya. Dan juga ini memperhatikan masa depan Galaskai yang dikhawatirkan kena mental atas perbuatan tersebut ya, sambung Emma. Marisha Ica menambahkan laporan tersebut juga telah disepakati oleh keluarga Faisal. Laporan ini sudah disepakati oleh keluarga Vanessa Angel, ucap Marisha. Sebagai informasi, Tiara Marlene dilaporkan oleh Emma Waroka terkait dugaan atas penghinaan terhadap mendiang Vanessa Angel. Emma Waroka menjelaskan bentuk penghinaan dari Tiara Marlene yang mengatakan jika Vanessa Angel hamil duluan sebelum menikah dengan Bibi Ardiansyah. Tiara Marlene ini fitnah dengan mengatakan Vanessa itu saat menikah dengan Bibi tengah mengandung 5 bulan. Lalu Gala juga disebut enggak tahu siapa bapaknya, beber Emma Waroka. Jangan dikasih inisial gitu, kayak saya. Kalau saya ngomong udah mereka tanya, takut LP kan? Iya. Tapi inisial enggak, sebut aja Tiara Marlene. Emang kenapa gitu? Karena dalam kode etik jurnalistik pun kita paham bahwa yang namanya inisial, kalau sudah kita punya fakta, dia kuat meyakinkan, kita laporkan, tidak perlu harus diinisialkan. Nah karena itu maka saya berharap Polda Metro untuk segera memproses laporan saudara Emma Waroka dengan saksi saudara Marisha Ica. Saya berterima kasih, sudah dipanggil, sudah ditindaklanjuti, kita minta untuk lebih cepat. Supaya ada pembuktian. Masa iya seorang Tiara Marlene bilang bahwa almarhumah hamil 5 bulan? Apa tidak menyakiti seluruh perasaan orang yang para pencinta pada saya? Apa tidak apa dia tidak merasa tersakiti orang-orang dekat dari almarhumah? Dan apa dia tidak mikir fisikis anak itu kalau dia besar? Betul itu Bang. Ini yang menjadi pertimbangan logik dari Marisha Ica, dari Bapak Bagus, dan dari Emma Waroka. Ini logika hukum yang dibangun gitu. Mana ada delik aduan di situ? Orang dia sudah meninggal dunia kok. Tapi orang yang keberatan untuk itu dapat dilakukan proses hukum. Jadi bukan cacat administratif. Apalagi dari rangkaian hubungan antara Marisha Ica dengan Emma Waroka ini sangat dekat sekali dengan almarhumah. Dan catat ini disetujui oleh keluarga. pihak keluarga Mas Bibi. Ya. Laporan ini sudah disetujui dan disepakati oleh keluarganya Bibi. Dan bahkan diberi kuasa katanya. Diberi Ya kuasa. kita dengan jelas. Apalagi sangat jelas. legal standingnya sudah cukup, boleh, dan karena itu tidak ada jalan. Nah, perkara dia buat LP, merasa ini cacat administrasi, pencemaran nama baik, monggo. Tapi kita minta polisi dahulukanlah yang sudah buat LP, baru proses. Dan kalau satu pokok perkara, dalami dulu perkara ini. Karena tidak mungkin kalau di dalam proses itu buat LP, sementara pokok perkaranya sama, nggak bisa. Ini dulu diproses. Ya, jadi untuk konteks saudara Tiara Marlene, kami tidak masalah, you lapor silakan kita hadapi, dan kami pun akan lebih melakukan proses, mungkin speednya kita tambah ini, iya kan? Ya, kalau 100 km per jam, tadi di 200 km per jam, itu yang harus kita lakukan. Itu untuk yang ini silakan kalau ada pertanyaan. Makanya saya lucu gitu. Kok minta perlindungan? Emang kenapa dia? Apa yang salah? Dia dilaporkan, minta perlindungan. Loh, kan dia sudah buat laporan balik. Kemudian dia katanya koordinasi dengan orang cyber ya. Ya, Nah, kemudian dengan percaya dirinya, dengan pengacaranya bilang, ewe, tunggu saja, kita akan proses. Loh,
Ngapain minta perlindungan? Yang minta perlindungan itu dia terancam dan atau ada putusan pengadilan yang menurut dia tidak tepat sehingga dia akan diproses, akan ditangkap, sehingga dia minta perlindungan karena misalnya amar putusannya tidak ada perintah atau tahanan, atau ada proses hukum yang keliru yang tidak benar diterapkan oleh penyidik sehingga dia menjadi tersangka dan akan ditahan, dia minta perlindungan, boleh. Ini melalui proses klarifikasi, lidik, sidik pun belum minta perlindungan. Makanya saya bilang, kalau kita sebagai lawyer, kasihlah pikiran-pikiran yang sehat, yang cermat, yang konstruktif, dan di-frame oleh KUHA. Supaya klien kita ini tidak ngawur, dan kita juga tidak ikut ngawur. Karena kita sebagai captain atau pilot, harus benar-benar on the track. Kita harus beri kepada klien itu pemahaman yang jelas. Kalau ini pahit, ini harus pahit. Kalau ini manis, ya manis. Jangan cerita enak, jangan. Saya nggak pernah bilang sama mereka ini. Kita tidak pernah nih, Bang, kita buat begini-begini. Nggak ada. Yang ada, Emma posting tentang perkembangan dia, penemuan kasusnya, Marisa juga. Baru kita cerita apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kita ini sekarang ingin menegakkan hukum. Maka, sekarang lihat saja. Ada orang-orang yang tadinya mendukung, katakanlah Pak Dodi, ya kan? Ya. Sudah nggak lagi. Nah sekarang orang lihat Galas. Saya tadinya nggak ngikuti nih Galas kayak ini. Karena Mam Sky ada di situ, ya saya ikuti. Ada namanya Puji, oh ini Pak Puji. Terus ada malam-malam saya tengok ada lawyer pakai topeng-topeng. Apa ini, saya pikir kaget juga saya kan? Nah ini kan hal-hal yang seperti ini hal yang menarik menurut saya. Tapi yang paling saya sedih adalah ini kan almarhum dan almarhumah orang tua dari Galas Sky ini kok jadi pembicaraan orang, apalagi fitnah yang muncul gitu. Sementara dalam ajaran agama manapun, janganlah kamu mengungkap keburukan seseorang yang sudah meninggal dunia, tapi ungkaplah kebaikan-kebaikan. Niscaya itu akan memberi pahala kepadamu dan itu akan berbuat baik kepada kamu sendiri. Ngapain gitu? Nah, kalau saya mati, Galas kayak itu diurus benar oleh Puji. Iya, Pak. Diurus oleh ibunya Puji, iya kan? Iya. Itu kan neneknya dia. Nempel banget. Nah, jadi kalau persoalan Pak Dodi misalnya, itu anaknya Vanessa Angel, pertanyaannya, Vanessa Angel itu diurus apa enggak? Waktu dia masih gadis sampai dia jadi terkenal sampai dia meninggal dunia. Jadi jangan orang sampai berpikir, nih orang apa? Mengeksploitasi anak ya, juga aneh. Mau apa? Nggak boleh begitu. Pak Dodi kalau pingin terang, pingin jelas, nah ngomong dong dari hati ke hati, jangan ngomong ke media. Itu baru benar. Bukan Japri nih. Japri dong Mam Sky. Japri dong Marisa. Japri bagus, Japri saya. Kan bisa kita ngomong. Ya. Jangan ngomong ke media gitu loh. Memang saya lihat Fuji ini lumayan followersnya, ya kan? Memang dunia maya sekarang begitu. Iya. Nah, karena itu maka untuk menurut saya Vanessa Angel itu biarkanlah dia dengan tenang, biarkanlah anaknya tumbuh dengan mekar, supaya ada pengganti dari almarhum ayah dan ibunya. Dan kita ini adalah orang-orang yang konsen, yang fokus untuk menjaga citra manusia yang sudah meninggal dunia, jangan dieksploitasi masa lalu dia untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Ini bukan tuduhan, sekali lagi ini presumption of innocence. Pada itu gak ada masalah. Oke, cukup ya. Oke.